pembahasan calon guru penggerak aksi nyata tentang budaya positif. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Pak Frans, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pada tempat yang pertama, puji dan syukur kehadirat Sang Pencipta, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti aksi nyata budaya positif. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan ini kita awali segala rangkaian acara kita pada pagi hari ini dengan doa pada Ibu Esi. Waktu dan kesempatan saya silakan. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doanya secara menyusul. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah ini, sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul di tempat ini dalam perjanjian Tuhan. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar segala aktivitas kami pada hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Esi. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Pak Frans. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Frans sebagai pengatur acara. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, sehingga kita diminta untuk mendukungnya keberhasilan dari kegiatan ini dengan umum aksi nyata tentang budaya positif. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, berbicara mengenai budaya adalah sesuatu hal yang tidak asing lagi bagi kita. Budaya yang kita lakukan di lembaga ini sering kita lakukan, baik itu kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Tetapi pada dasarnya seluruh kegiatan yang kita lakukan pada setiap saat merupakan sebuah budaya yang terus-menerus dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan. Berkaitan dengan budaya, penerapannya di sekolah kita, di mana kita sebagai guru dibutuhkan peran aktif kita, sehingga kita bisa membangun sebuah komunitas untuk bisa menyiapkan siswa-siswi kita di masa depan menjadi manusia yang berbudaya, menjadi manusia yang bisa mengenal orang lain. Lalu kemudian diharapkan siswa-siswi yang kita bimbing di lembaga ini pada akhirnya mereka bisa mengaplikasikan kehidupannya itu di dalam kehidupan, entah itu di dalam keluarganya maupun di dalam masyarakat, maupun juga mungkin lebih luas lagi dalam bangsa dan negara ini. Namun siswa-siswi bisa berperilaku yang baik, tentunya mulai dari kita sebagai para pendidik. Artinya bahwa kita ditantang untuk bisa memberikan sesuatu pola hidup yang baik.
sebenarnya secara sengaja atau tidak sadar, atau tidak sadar, kita sedang memberi atau mendidik nilai-nilai budaya kepada anak-anak kita. Contohnya, kalau kita misalnya kita datang setiap tepat waktu pada pagi hari, pulang tepat waktu. Lalu kemudian dalam proses KBM juga kita turut ambil bagian dan juga kita bisa melakukan proses KBM kita yang menggembirakan, yang menyenangkan siswa. Nah, ini salah satu poin bagaimana kita memberikan nilai-nilai budaya kepada anak didik kita. Dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan mengatasnamakan kepala sekolah. Selanjutnya kita akan melihat atau mendengarkan pembahasan dari Bu Dewi mengenai budaya positif ini. Waktu dan kesempatan saya silakan. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada kuasa karena hormatnya telah berkumpul bersama di tempat ini untuk menjadikan karakter siswa budaya yang positif, menjadikan bangsa yang berguna masa depannya. Terima kasih kepada Pak Frans sebagai Master of Ceremony dan juga kepada Pak Frans dan teman-teman guru. Di sini saya mengenalkan tentang budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif juga dibangun mulai dari dalam kelas. Di sini ada 6 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Perubahan paradigma stimulus respon ini adalah bagaimana cara pola pikir kita dari lama ke yang baru. Misalnya, saya ambil contoh, mungkin selama ini kalau kita suka menyuruh anak-anak, ayo angkat sampah, kita dengan berlipat tangan dan menyuruh anak-anak untuk mengangkat. Di sini bagaimana kita ikut bersama anak-anak, kita memilih sampahnya dan kalau juga ikut, bukan kita hanya menyuruh, namanya ya. Yang kedua, konsep disiplin positif. Konsep disiplin positif ini bagaimana cara kita untuk menjadikan salah satu strategi yang perlu kita tinggalkan kembali dalam penerapan disiplin di sekolah kita. Tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas ini yang memiliki nanti konsekuensi yang harus diterima oleh siswa, dan sebelum kita melakukan keyakinan kelas ini pasti harus kita bersama-sama untuk membuatkan sebuah kesepakatan dari siswa apakah mereka apa yang mereka inginkan dalam membuat keyakinan kelas. Yang keempat adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan pertama dan kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, ini menjadi kebutuhan dasar kita dalam proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Bagaimana kita dalam sebuah lembaga untuk bisa kita bertahan? Tentu membutuhkan 3 hal ini. Yang berikut ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima mengikuti akan hubungan koneksi sosial. Ya. Seorang siswa
dia kekurangan rasa kasih sayangnya, atau ada hal-hal yang dia alami. Berikut penguasaan, kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Di sini kebutuhan ini berupa kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Yang kedua ada kebebasan. Ya. Anak-anak memiliki kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Mungkin ini pengalaman kita yang pernah kita lihat selama ini. Ada anak-anak yang tidak penarian dan selalu mencoba-coba hal yang baru. Nah, inilah yang disebut sebagai kebutuhan kebebasan yang ada dalam diri anak. Yang berikut kesenangan. Kita sendiri juga pasti akan membutuhkan rasa senang, bukan untuk mencari kesenangan, tapi anak-anak juga pasti memerlukan hal itu, seperti mereka kita melihat bermain atau bersama, bercanda. Inilah membutuhkan mereka kenikmatan sendiri. Di sini seorang penemukan seorang ahli yang bernama Lester mengumpulkan kebutuhan akan kesenangan dia baca. Jadi di sini adalah hewan, semua hewan dengan tidak berizin ini, berbuat dan bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Begitu juga anak-anak kita. Di saat mereka bermain itu ada keterampilan sendiri yang mereka miliki. Mereka kita membuat mereka kesenangan yang lain, mereka mampu membuat lukisan dengan kesendiriannya, mereka mampu di saat mereka bermain. Di sini ada 5 proses kontrol. Yang pertama penghukuman, yang kedua pembuatan rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 guru sebagai pemantau, 5 guru sebagai manajer. Di sini yang pertama yang harus dihindari adalah identitas gagal. Yang dikatakan identitas gagal di sini yaitu adalah penghukuman dan pembuatan rasa bersalah kepada siswa. Mungkin kita sering menunjukkan siswa, kau ini salah, kau tidak boleh melakukan hal ini. Itu membuat rasa siswa ini merasa terhukum. Kita melakukan menunjuk dan menyindir. Mungkin kita menggunakan kata-kata, dia hal itu lebih aktif, dia kita seperti Anda. Nah, ini adalah ada rasa terpukul di dalam diri siswa. Yang kedua ada identitas yang berhasil sukses, tapi jangka pendek. Di sini adalah siswa dikatakan sebagai teman, atau guru mengatakan siswa sebagai teman dan sebagai pemantau. Mungkin sering kita juga katakan membangun rasa untuk murid. Misalnya kita, ayo lakukan itu demi ibu. Kalian ini tidak pernah berhenti melakukan keributan. Ibu sudah jelaskan, sudah berbagai hal. Ya, itu sepertinya kita merasakan salah terhadap diri kita. Ya, sebab guru sebagai pemantau menyelesaikan diri dengan awasi. Di sini murid mengatakan guru itu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Yang terakhir adalah identitas berhasil dan dalam jangka panjang. Itu guru itu sebagai manajer. Ketika siswa itu mengajukan sebuah kesalahan, kita memberikan pertanyaan. Kadang-kadang seorang anak melakukan kesalahan ada dasarnya. Bukan dia melakukan kesalahan itu bukan ada dasarnya. Pasti dia ada dasarnya. Kadang-kadang juga kita langsung memberikan hukuman tanpa memberikan pertanyaan. Ya, di sini kita sebagai manajer, kita memanggil siswa dan kita bertanya, jangan langsung mengambilkan sebuah tindakan. Kita harus bertanya, mengapa kau melakukan itu? Apakah yang kau lakukan itu menurutmu apakah benar atau tidak? Dan nanti ini ada keyakinan kelas yang kita lakukan. Institusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok yang karakter yang lebih baik dan kuat. Institusi ini salah satu cara kita
tahu itu adalah sesalah, dia ada meminta rasa minta maaf, ada sesuatu yang harus dia ubah dalam dirinya. Dan misalnya tadi dia tidak mengerjakan tugas. Ketika dia tidak mengerjakan tugas itu, pasti kita bertanya, apa alasan kamu tidak mengerjakan tugas itu? Mungkin ini sering kita lakukan, tapi kita tidak tahu istilahnya apa. Inilah yang digunakan institusi. Kita memanggil siswanya dan menanya, dan apa yang harus dia perbaiki atas kesalahan yang dilakukan. Di institusi ini ada 3 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalnya, mungkin selama ini ada anak yang tidak aktif di dalam ruangan, langsung kita mengatakan kau tidak aktif, kau tidak belajar pada malam hari, kau tidak menghabiskan waktu untuk belajar, pasti pulang sekolah atau bermain. Nah, ini tidak perlu digunakan. Yang harus perlu kita terapkan, kita memanggil dia, apakah yang kau lakukan itu benar atau salah. Ketika dia mengatakan salah, maka apa yang harus kau perbaiki jika itu salah. Nanti dengan sendirinya dia ada perubahan. Kalau kita mengatakan tidak aktif di dalam ruangan dengan teman-temannya, pasti dia ada ya, mentalnya itu terganggu karena teman-teman yang lain pasti akan mengolah. Ya, ini tidak aktif, ini tidak ya. Setiap pribadi kita pasti pernah merasakan hal itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang dasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, ketika kita menemui apa dasar dari membuat kesalahan, pasti kita seorang guru mampu mengatasi. Benar kan Bapak Ibu? Yang ketiga, kita memiliki kontrol di dalam diri kita sendiri. Itu namanya sekali internal yang ada di dalam diri kita sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai, maka kita laku yang divalidasi. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Yang kedua, diskusi memperbaiki hubungan. Ya, dengan diskusi kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan teman guru, dengan tugas sekolah, dengan siswa, sesama siswa, hanya melalui diskusi ini. Yang ketiga, diskusi adalah tawaran, bukan paksaan. Di sini kayak yang kelas. Nanti kita membuatkan hal apa yang kalian inginkan. Ketika kalian tidak mengerjakan tugas, ketika kalian tidak disiplin dan waktu, apa yang kalian inginkan. Nanti mereka membuatkan apa yang mereka inginkan. Lalu kita membuatkan keyakinan itu dalam bentuk kertas, itu sifatnya dinding, supaya suatu waktu mereka melihat dan tahu konsekuensi apa yang harus mereka terima. Yang keempat, diskusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Menuntut itu adalah untuk merefleksikan di dalam dirinya. Oh, kalau saya melakukan seperti ini, maka konsekuensinya seperti ini. Yang kelima, diskusi mencari dasar yang berdasar tindakan. Ya. Diskusi itu ketika dia melakukan kesalahan, ketika seorang guru menilai kesalahan luar biasa dalam dasar utama yang saya lakukan ini, saya melakukan kesalahan berdasarkan ini. Dia akan merupakan hal tersebut. Dia bisa memperbaiki dirinya hal yang positif. Diskusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam diskusi diri untuk belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Ya, mungkin ini sering kita jumpai di dalam ruangan kelas. Siswa-siswa mengatakan, "Ibu, ini ribut. Pak, ini ribut." Nah, mereka saling menelpon karena ini yang dikatakan sebagai suka mengomentarkan orang lain, tetapi lupa untuk mengomentari diri sendiri. Nah,
tentang budaya positif. Ada beberapa pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit pertanyaan dari saya. Bagaimana cara guru menjalin hubungan dengan siswa untuk mengembangkan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya yang sangat menarik sekali. Bagaimana cara guru menjalin hubungan dengan murid untuk mengembangkan budaya positif di sekolah? Yang pertama yang paling mendasar pasti tingkatkan kesabaran kita. Karena semua itu berdasarkan kesabaran. Misalnya ada ibu ini kemarin ya itu seperti ini dengan ibu. Pasti kita selalu kita tidak mengambilkan setiap bahwa oh ya bagaimana terus nanti kita panggil ibu anak tidak. Tapi pasti kita mengatakan ya ibu sudah tahu tidak masalah nanti tidak sendirinya dia akan sadar. Baru kita menemui siswa tersebut, tapi kita menemuinya bukan kedua baru bukan positif dengan orang tua murid. Mungkin ini yang paling dua ini paling krusial. Yang pertama kesabaran sama guru, yang kedua adalah hubungan kita dengan orang tua. Kalau setelah kita sadar ini tingkat hubungan sosialnya sangat tinggi sekali. Atau bagaimana Bapak Ibu? Iya, benar sekali. Karena itu kan hubungan sekolah. Karena berapa kali ada siswa yang kurang aktif ke sekolah, pasti kita ada selalu bersama-sama dengan orang tua bagaimana membujuk anak ini untuk kembali ke sekolah. Tidak pernah kita sepihak bahwa kalau kurang aktif ya sudah, pasti kita harus menemui orang tua. Inilah sudah hal positif kita yang selama ini yang kita terapkan. Hanya tinggal kita meningkatkan hal yang ada. Sebagai akhir kata dari saya adalah cintai diri kita seperti itu juga kita mencintai anak-anak. Mari bersama membangun karakter anak karena mereka lah yang menjadi masa depannya, masa depan yang cerah di kemudian hari. Bersama untuk menuntun mereka arahkan mereka ke hal yang lebih baik. Baik dan terima kasih. Baik, dengan berakhirnya pembahasan dari Ibu Dewi tadi, maka berakhirlah kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Mudah-mudahan budaya positif yang telah disampaikan tadi dapat kita implementasikan kepada peserta didik kita. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.